0929, masuk. Hei, apa yang membuatmu masuk ke sini? Demi anak-anakku. Kudengar, wanita ini mabuk dan tidur dengan banyak orang. Dan bahkan punya 2 anak. Apakah aku berbicara padamu, seorang wanita yang sudah punya 2 anak, masih di sini diam, bertingkah sok suci, kau cari gara-gara? Kau, siapa yang memberimu keberanian untuk berteriak di depanku? Kau sudah main-main dengan orang lain, dan bahkan punya anak. Apa salahnya aku sedikit memarahimu? Ingin tahu akibat menggigit orang tanpa pandang bulu? Tentu. Aku akan mengabulkan keinginan Emi. Sel penjara Kena. Aku salah, aku salah. Jangan pukul aku, jangan pukul aku, jangan pukul aku. Enam tahun kemudian. Nol 0929, kau bisa keluar dari penjara. Penjara wanita kota Jin. Nora, The film was translated and narrated by Apakah masih belum ada Media. kabar tentang anak itu? Si Senjing Tuan Muda kedua keluarga Si. sayang, lama tidak bertemu 6 tahun, kau menjadi semakin cantik. Kau bilang kau belum menyentuh pria selama 6 tahun. Kau pasti kelaparan. Renyahlah. Jangan sentuh aku. Kau benar-benar berpikir, kau itu wanita yang tak tersantun, nona muda. Nanye, kau seorang narapidana, penuh dengan skandal. Hanya tuan muda si kedua yang peduli padamu, dan bersedia memberimu kesempatan. Kalau tidak, siapa yang akan memberimu kesempatan? Mama, wanita sepertimu mengikutiku, memang tidak pantas. Namun, aku bisa memberimu kesempatan. Jika kau menginginkan anakmu, maka menikahlah dengan kakakku yang koma, untuk keberuntungan. Kau, Nanye, kakakku koma dan impoten. Lalu, bukankah kau tetap akan jatuh ke tanganku? baiklah. Membuat seorang narapidana, membawa keberuntungan bagi seorang sayuran. Kalian benar-benar memikirkan segalanya. Liu Hui, menyetir. Ke kediaman Si. Ya. Nora, kita sudah tiba di kediaman Si. Rumah leluhur keluarga Si. Pembantu di keluarga Si. Kenapa kau bersembunyi? Ini disiapkan khusus, Armugward, untuk menyingkirkan kesialan dari dirimu narapidana. Pembantu di keluarga Si. Berdiri diam. Kita perlu menyiramnya lagi. Jika tidak dengan kesialan yang ada padamu, siapa yang berani membiarkanmu masuk ke kediaman Si? Berhenti.
Siapa yang menyuruhmu masuk? Berhenti. Jika kamu ingin memasuki kediaman Si, kamu harus mengikuti aturan kediaman Si. Tuan si kakek. Benar. Simu Ibu Mohan. Tahan dia. Siram dia dengan air sebelum membiarkannya masuk. Kurang ajar. Berani-beraninya kau memukul seseorang begitu masuk ke kediaman Si. Apa kau tidak punya sopan santun? Sopan santun. Sebagai nyonya muda keluarga Si, tidak bisakah aku mendisiplinkan seorang pelayan yang tidak sopan? Kau... Lebih keras kepala daripada ayahmu. Baiklah, Mohan masih menunggumu untuk membawakannya The keberuntungan. film was Masuklah dulu. translated and narrated by M Media. Sepertinya, dia adalah orang yang seharusnya kubawakan keberuntungan. Penampilan ini memang tidak lama lagi untuk hidup. Karena kamu sudah menikah dengan keluarga ini, kamu akan tinggal di sini mulai sekarang dan merawat Mohan dengan baik. Jadi berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya. Dimengerti. Jika terjadi sesuatu pada Mohan, aku akan menuntutmu bertanggung jawab. Biar kulihat penyakit macam apa yang kau punya. Memang bukan penyakit. Menarik. Nona keluarga Si telah mengajukan undangan resmi dan bersedia membayar 3 miliar untuk meminta Anda menyelamatkan si Mohan. Apakah Anda akan menerima? Keluarga Si memang keluarga terkaya di Tiongkok dengan sumber daya yang sangat besar. Aku baru saja keluar dan mereka segera menemukan cara untuk datang memohon. Nona keluarga Si ingin mengobati orang yang akan Anda nikahi, tuan muda tertua dari keluarga Si. Lihat. Aku tidak akan menerima dan aku telah menolak semua tawaran lain untuk bulan depan juga. Dia cukup tampan. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu. Tapi aku tidak akan menyembuhkanmu. Kau. Jadilah saja hiasan yang indah. Ada apa? Kakak ipar, tidakkah kau mengundangku? Masuk. Kenapa kau bertingkah begitu polos? Seorang wanita yang sudah memiliki anak, aku tidak percaya. Kau bisa tahan tinggal dengan pria ini, hidup seperti janda selama sisa hidupmu. Jadi apa yang kau rencanakan? Aku sudah memikirkannya. Kau wanita dengan masa lalu yang memalukan, terang-terangan bersamaku. Memang tidak pantas. Namun, kau menjadi istri kakakku, mengandung anakku. Itu jauh lebih cocok. Memang. Orang tua Si sangat menyayangi si Mohan. Dia sudah menjadi sayuran selama 6 tahun, tapi dia masih satu-satunya pewaris. Kau sebagai adik laki-lakinya pasti cemas karena tidak bisa menggantikannya. Karena kau memahami semua ini, maka patuhlah. Begitu kau sebagai istri dari putra sulung Si melahirkan anakku, keluarga Si akan sepenuhnya menjadi milik kita. Si Mohan, apa kau dengar? Apa yang dikatakan kakakmu? Beraninya kau Film was menakutiku. translated and narrated by M Media. Cantik apa kau percaya
Aku hanya akan mengatakan satu hal. Kakekku akan menendangmu keluar. Silakan, kakekmu menunggumu. Dia sudah mencurigaimu. Kau ingin mencelakai si Mohan. Aku seharusnya mengawasimu. Silakan, dan berjalanlah langsung ke dalam perangkap. Menghemat masalahku. Jangan mencoba menakutiku. Kakekku tidak akan pernah mencurigaiku. Percaya atau tidak? Keluar. Tunggu saja. Diracuni oleh racun aneh, tidak lama lagi untuk hidup, dan sepupuku mengingini kekayaan keluarga. Kau bahkan lebih buruk dariku. Tapi itu tidak masalah. Hidupmu milikku sekarang. Aku tidak setuju. Tidak ada yang bisa membiarkanmu mati. Aku hampir mengira kau sudah bangun. Ternyata itu hanya pemulihan neuromuskuler. Kau. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa aku tiba-tiba memimpikan apa yang terjadi 6 tahun lalu? Pria itu memiliki bekas luka di bahu kirinya. Nyonya, sudah waktunya makan malam. Begitu banyak luka. Pria dari waktu itu. Mungkinkah itu dia? Nyonya, apa yang sedang kau lakukan? Diam. Kau punya keberanian untuk makan. Bangun. Ada apa? Ayah, kami baru saja memperingatkan wanita ini kemarin. Kau tahu apa yang dia lakukan? Dia memaksa Mohan. Kau tahu Mohan? Dia sangat sakit. Dia masih. Dia benar-benar tidak ingin Mohan hidup. Tidak, ini salah paham. Kau berbohong, para pelayan semua melihatnya. Aku... Sui-sui cucu tertua keluarga sih. Nenek apa yang sedang kalian perdebatkan? Ibu. Kau baru saja memanggilku apa? Ibu. Jangan sentuh cucuku. Cucu. Anak ini adalah putra si Mohan. Bagaimana bisa pria yang dalam keadaan vegetatif memiliki seorang putra? The film was Sui-sui, dia bukan ibu. translated and narrated Tidak. by M Media. Dia sangat mirip dengan ibu dalam mimpiku. Nenek dia adalah ibuku. Ibu aku ini ibu memelukku. Kedua anakku. Sekarang, mereka seharusnya sebesar ini kan? Gawat, Tuan Muda kritis. Apa? Apa? Tuan Sikam sudah melakukan yang terbaik, tetapi penyakit Tuan Muda terlalu parah. Bisakah dia bertahan? Itu tergantung pada kemauan Tuan Muda. Anakku yang malang. Seseorang meracuni si Mohan lagi saat aku pergi. Sepertinya keluarga si lebih rumit dari yang kukira.
memukul orang tanpa memahami situasinya. Sopan santun keluarga Simu telah diberikan kepada anjing. Mohan baik-baik saja selama 6 tahun. Begitu kau tiba dia menjadi sakit parah. Pasti kau memaksanya. Kaulah yang menyakitinya. Berhenti bersikap gila. Dia sakit parah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini murni nasib buruknya. Apa katamu ulangi itu? Kau bajingan. Jika sesuatu terjadi pada Mohan hari ini, aku ingin kau mati untuk anakku. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa terjadi padanya. Nami, apa yang kamu lakukan? Bukankah kau bilang dia sedang sekarat? Kebetulan aku tahu sedikit tentang pengobatan. Tentu saja aku membawanya kembali ke kehidupan. Tuan muda dalam kondisi kritis. Nona, Anda bisa saja membunuhnya. Cepat-cepat hentikan dia. Jalan ini akan membunuh Mohan. Pergi. Jika ada di antara kalian yang berani mendekat selangkah lagi, aku akan langsung menusukkan ini. Nanyi, tenang. Jika terjadi sesuatu pada Mohan, kamu pasti mati. Lepaskan dia sekarang, dan aku akan memberimu jalan keluar. Aku sudah bilang, aku tidak menyakitinya. Aku menyelamatkannya. Selama 6 tahun Mohan sakit, keluarga si kita telah menghabiskan puluhan miliar, mengundang segala macam dokter terkenal. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Hanya kau yang mempelajari sedikit ilmu kedokteran dan kau bisa menyembuhkannya. Apakah kau percaya atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah dalam 10 menit dia akan bangun. Maka, apakah itu hitam atau putih? Akan ada kesimpulan. Nami, hentikan omong kosong ini. Kau benar-benar gila. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan Mohan kita, dan itu adalah dokter hantu. Keterampilan medis dokter hantu? Tidak sehebat itu kan? Hanya kau bisa mengomentari dokter hantu, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Begitukah? Tapi menurutku, keterampilan medisku dan keterampilan medis dokter hantu setara. Jika orang itu bisa menyelamatkan putramu, aku tentu saja juga bisa. Bagaimana jika kau tidak bisa? Jika aku tidak bisa, aku akan mati bersamanya. Bukankah kau bilang, Mohan akan bangun dalam 10 menit? Kenapa dia belum bangun juga? Dia seharusnya sudah bangun sekarang. Nadi Anda berpacu. Napasmu tidak teratur. Kau sudah bangun. Masih berpura-pura tidur. Jangan biarkan dia menyentuh Mohan lagi. Wanita ini sama sekali tidak bisa menyembuhkan Mohan. Dia mempermainkan kita. Seret dia keluar. Nenek, jangan. Dia bilang dia bisa menyembuhkan ayah. Jadi dia pasti bisa. Ibu kan? Ya, aku bilang aku akan membangunkannya. Aku pasti akan melakukannya. Aku bekerja keras untuk menyelamatkanmu, dan kau masih menjagaku. The film was Baiklah si Mohan. translated and narrated by Ini yang Media. kau sebabkan pada dirimu sendiri. Hei, apa yang kalian lakukan? Pasin membutuhkan sedikit rangsangan untuk bangun sepenuhnya. Baiklah, kalau begitu aku tidak punya pilihan. Selain menurunkan celananya di depan umum, beri dia sedikit rangsangan. Cepat hentikan dia. Berhenti. Suami, kau akhirnya bangun. Mohan, kau sudah bangun. Mohan, Kakek. ya, Ibu. Mohan, bagaimana perasaanmu? Apakah ada ketidaknyamanan? Meskipun aku sudah bangun, kakiku masih tidak merasakan apa-apa. Apa? Dokter cepat periksa dia.
Tuan muda si bangun saja sudah merupakan keajaiban. Tapi, saraf kakinya nekrotik. Aku khawatir dia tidak akan bisa berdiri. Sayang sekali. Dokter hantu menolak untuk datang ke rumah. Kalau tidak dengan keterampilan medisnya, kaki Tuan muda si masih akan memiliki harapan. Kalian semua keluar. Aku ingin berbicara dengan Mohan sebentar. Kau memang punya beberapa keterampilan. Sebenarnya, membangunkan Mohan. Tapi jangan berpikir bahwa kau bisa tinggal di keluarga si anakku. Tidak akan menikahi seorang narapidana sebagai istrinya. Tapi aku sudah tidur dengan putramu. Kau harus mengakuinya mau atau tidak. Kau benar-benar memanfaatkan penyakit anakku untuk menodainya. Kau tidak tahu malu. Kau keluar. Nenek, jangan usir ibu. Sui jadilah anak baik. Dia bukan ibumu. Aku tidak peduli. Aku ingin dia menjadi ibuku. Cepat bawa tuan muda ke bawah. Ya. Jangan biarkan dia menyentuh Sui. Ibu sangat keren. Seseorang, bawa dia ke pengurus rumah tangga. Selidiki secara menyeluruh. Siapa yang ingin mencelakai tuan muda? Ya nyonya muda. Sui. Apakah kau terluka? Aku baik-baik saja. Ibu melindungiku barusan. Apa yang sedang kau lakukan sekarang? Menantu perempuan. Kau tidak boleh pergi. Jika kau meninggalkan Sui dan aku, apa yang akan kami lakukan? Lepaskan. Bukankah kau yang ingin mengusirku barusan? Kesalahanku. Tuan benar. Kau bisa menyembuhkan anakku. Kau adalah bintang keberuntungan keluarga si kami. Aku seorang narapidana. Aku tidak pantas untuk putramu. Anakku sakit-sakitan. Kau pantas. Kau dan dia adalah pasangan yang sempurna. Ibu, keluarga ini tidak bisa hidup tanpamu. Ya, kami tidak bisa hidup tanpamu. Aku akan tetap di sini untuk sementara waktu. Apakah kau mengatakannya atau tidak? Itu tidak memengaruhi keputusanku. Bagaimanapun, anak-anakku masih di tangan Nan Kyuhen dan si Senjing. Sebelum aku menemukan mereka, aku tidak akan dengan gegabah meninggalkan keluarga si mengejutkan ular dengan memukul rumput. Baguslah ibu pergi. Aku akan membawamu ke ayah untuk mempererat ikatanmu. Ibu. Lupakan saja. The film was Mengingat kau translated sekitar and usia yang narrated sama by dengan putraku, Media. aku akan bersikap lembut padamu. Ya, aku akan mendengarkanmu. Sui, ayahmu baru saja bangun. Kau awasi dia. Jangan biarkan dia memaksakan diri pada ayahmu. Aku... Pasien membutuhkan sedikit stimulasi untuk sepenuhnya bangun. Maka aku hanya harus menurunkan celananya di depan umum untuk memberinya sedikit stimulasi. Sui, siapa yang membiarkanmu membawanya masuk? Ayah, saat kamu tidur, ibu menjagamu. Dia bekerja sangat keras. Ibu. Sui, Anda salah. Dia bukan ibumu. Tidak, dia sangat mirip dengan ibu dalam mimpiku. Dia adalah ibuku. Sui. Dan nenek sudah bilang beberapa kali bahwa dia tidur denganmu. Bukankah guru bilang hanya suami dan istri yang tidur di ranjang yang sama? Jadi, dia istri ayah. Ibuku. Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu? Kamu tidur dengan aku.
Kesalahpahaman. Ini semua salah paham. Ibu, apa yang sedang ibu bicarakan? Bukankah semua pelayan? Sui-sui anak baik. Pergi keluar sebentar. Aku perlu berbicara dengan ayahmu sendirian. Anda tidak perlu menjelaskan. Anda menikah. Saat aku koma, aku tidak setuju. Untuk pernikahan ini, kita akan pergi ke kantor catatan sipil besok untuk bercerai. Tuan muda, aku tidak menodai kesucianmu. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan memberimu cek kosong. Anda dapat mengisi sebanyak yang Anda inginkan. Anggap saja itu kompensasi. Aku tidak peduli tentang sedikit uang keluarga si ini. Berhentilah bersikap begitu misterius. Aku sudah memeriksa informasimu. Seorang menggelapkan, arogan, dan mendominasi. Tidak bermoral. Nona muda kaya. Anda tidak cocok menjadi Yunyasi. Apa yang kau tertawakan? Menertawakan apa? Semacam kantong sampah. Kau sangat penuh dengan itu. Kamu. Aku. Bagaimana denganku? Tuan muda, apakah Anda salah tentang sesuatu? Cerai atau tidak? Kapan kita akan bercerai? Itu bukan urusanmu. Itu urusanku. Aku akan meninggalkan keluarga si dalam 3 hari. Untuk saat ini, aku adalah nona muda tertua keluarga si. Siapa yang menyuruhmu tidur di sini? Keluar. Jangan mencari masalah. Apa kau kurang tidur? Ingin menjadi sayuran lagi? Keluarga sih. Masih belum ada tanda-tanda dokter hantu. Tuan Si, dokter hantu sulit ditangkap. Saat ini, kami tidak memiliki petunjuk. Dokter hantu ini. Siapa dia? Apa kakak akan pergi ke perusahaan? Dalam kondisimu, kenapa kau masih pergi ke perusahaan? Biar aku yang pergi. Aku ingin melihat apa bocah ini berani mengatakan. Si Mohan, apa yang kau pura-purakan? Kau hanyalah seorang pecundang yang tidak bisa berdiri. Seperti yang diharapkan, setelah berbaring begitu lama, siapapun berani menari di depanku. Si Mohan, apa kau percaya aku akan memberitahu kakak? Kau memukulku. Cuci otaknya. Kakak, aku salah kakak. Kakak, Hei! Pantas menjadi raja neraka kota Jing. Kejam. Kau tahu aku kejam. Namun kau masih berani memprovokasiku semalam. Sudahkah kau pikirkan bagaimana kau ingin mati? Apa yang Tuan Muda Si lakukan? Kekerasan dalam rumah tangga di depan umum? Tuan Si, itu adalah obat yang Nyonya berikan kepada Anda. Dan kemudian Anda bangun. Wanita ini juga berkata kemarin bahwa dia akan mengubahku kembali menjadi sayuran. Mungkinkah? Bahwa hari aku bangun. Jangan bilang ini rusak. Itu hanya suplemen kesehatan. Dari keluargamu juga. Mempertontonkan pertunjukan untukku. Hanya dokter hantu yang bisa menyembuhkan penyakitku. Apakah kau tahu dokter hantu? Cukup pintar. Sampai bisa mengetahuinya. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengenal dokter hantu. Tidak mau bicara ya? Tuan Si, kita akan segera bercerai. Jadi berhenti menggangguku. The film was translated Tuan Si, and masih narrated mengejar. by Tidak M perlu. Media. Pergi ke pasar gelap secepat mungkin. Cari petunjuk tentang dokter hantu. Tidak peduli berapapun biayanya. Kau harus menemukannya. Kampus keluarga Nak. Nanye, kau kembali ke rumah ibumu. Apakah keluarga Si tidak mengirim siapapun bersamamu? Aku hanya jimat keberuntungan. Hanya hiasan. Bagaimana mungkin keluarga Si menganggapku serius? Bajingan.
Nan Kyuheng, aku menyarankanmu untuk tidak mencari masalah. Aku sudah menyetujui pengaturan jimat keberuntungan ini. Di mana anakku? Dasar anak, bagaimana bisa kau begitu? Tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena ayahmu, apa kau pikir kau seorang narapidana kamp kerja paksa? Nan Weiwei nona muda kedua keluarga Nan. Bisa menikah dengan keluarga si, keluarga super kaya itu. Kau sangat iri, kenapa kau tidak menikah saja dengannya? Beraninya kau berbicara kepada ibuku seperti itu? Bajingan, Nani, apa kau gila? Diam. Kembalikan anakku. Atau aku akan mengiris wajahnya. Tidak. Ayah, tolong aku, ayah. Ibu? An putra Nanji. Ibu, An. Maafkan aku. Ibu terlambat. ibu tidak terlambat. Aku sudah menunggumu. Nan Kyuheng, kau benar-benar hanya memberikan anak itu kepadaku. An, bolehkah aku melihat punggungmu? Baiklah, Benar. Kedua anakku memiliki tanda lahir ini. Dia adalah anakku. An, maafkan aku atas apa yang telah kau derita. aku baik-baik saja, ibu. Sampai jumpa. Aku sangat senang. Di mana anakku yang lain? Pergi. Apa maksudmu? Ibu, ini adik kecilmu. Kau bajingan. Nanye, kenapa terburu-buru? Aku meninggalkanmu satu bukan. Anak itu meninggal. Itu membuktikan dia bernasib buruk. Justru bagus kau punya satu kurang untuk dibesarkan. Bawa dia pergi. Ibu, Nan Kyuheng, aku menjalani hukuman penjaramu. Aku menikah dengan keluarga si. Kau harus mengembalikan anakku sekarang. Nanye, apa kau pikir aku bodoh? Mengembalikan anak itu padamu. Jadi kau dan keluarga si bisa bersekongkol melawanku. Bawa pergi. ibu, An, ibu. bertahanlah. Melakukannya sekarang akan menyakiti Anan. Kami sudah memastikan dia ada di sini. Hanya masalah waktu sebelum kami membawanya keluar. Ibu. Dia sekarang bergantung pada keluarga si. Bagaimana jika dia tahu tentang anaknya yang lain? Jadi kenapa kalau dia tahu? Apakah dia berani memberitahu keluarga si? Apakah makanannya tidak enak? Mengapa tidak ada yang menggunakan sumpit mereka? Yi, kemarilah. Ini ikan kesukaanmu. Makanlah lebih banyak. Yi. Makanlah. Maaf, aku sedang memikirkan sesuatu. Aku kenyang. Tapi kamu belum makan? Dia bertingkah aneh. Sejak dia bertemu Nan Kyuheng, apa yang sedang dia sibuk lakukan? Nona, saya menemukannya. 6 tahun lalu ketika Anda baru saja membantu Nan Kyuheng masuk penjara. Rekeningnya memiliki tambahan 3 juta. Apakah kau menemukan sumber dananya? Itu adalah seorang pria bernama Tian Jun yang mentransfernya. Saya baru tahu bahwa dia ada di Linchem. Saya belum menemukan detailnya. Beritahu aku ketika kau memiliki lokasi yang tepat. Aku akan pergi ke Lincang untuk menemukannya sendiri. Ya, Nona.
Sui-sui, kenapa kamu tidak bahagia? Ayahku akan mengirim buka. The film was translated kandungku. and narrated by M Media. Apa salahnya bersama ibumu? Aku membencinya. Dia sama sekali tidak baik padaku. Dan itu sangat jauh dari sini. Jika aku pergi, aku tidak akan bisa melihat Ibu Yi lagi. Sangat jauh. Di mana ibumu? Di Linchen. Wanita jahat itu ada di Linchen. Jangan khawatir. Jika ayah mengirimmu ke sana, aku akan. Kamu akan datang menyelamatkanku. Aku akan membantumu menapak tasmu. Jadi kamu bisa pergi tanpa khawatir. Kakak juga mulai mempelajari hal-hal buruk. Baiklah, jangan marah. Ayah pasti hanya mencoba menakutimu. Tidak, ayahku jelas tahu. Aku paling membencinya. Kali ini, aku benar-benar marah. Bagaimana kalau kita melakukan ini? Ini bagus, ayo lakukan. Pergi memeriksanya. Jangan membuat Nan Yi waspada dulu. Ya, Ayah, bisakah ayah bermain dengan kami sebentar? Bisakah ayah? Aku. Ayah, kau sangat jahat padaku barusan. Aku memintamu untuk bermain denganku. Sebentar saja dan kau bahkan tidak mau melakukannya. Baiklah, hanya untuk sementara. Hori, Hori, Aku punya firasat buruk tentang ini. kakak kejar aku. Dasar anak nakal. Apakah kau mencoba membunuhku dengan bola ini? Aku tidak mau. Ayah tidak akan mundurkan. Siapa bilang aku mundur? Lagi. Nona saya mengirimkan alamatnya kepada Anda. Saya juga memesan penerbangan untuk besok. Terima kasih. Nora, The film was translated and narrated Apakah ada by hal lain? M Media. sudah 6 tahun Nona. Jika Tuan muda, Nona Anda harus melihat ke depan. Bagaimanapun Anda masih memiliki Tuan An-An. Ayah, tanggap pulanya. Lagi. Jangan khawatir. Apakah kau merindukanku? Aku memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk bertahan. Jika itu benar-benar tidak dapat dihindari, aku akan membawa An-An bersamaku dan menjalani kehidupan yang lebih baik dengan bagiannya. Ayah, Sial. Menendang bola. Hitung aku. ibu tendang bolanya ke sini. Bersiap untuk terbang ke sini. Tertangkap. Tertangkap. Lagi. Hati-hati. Di sini. Baiklah. Mommy datang. Baru saja, seharusnya aku tidak membiarkan mereka melakukan seenaknya. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau di mana. Menendang bola begitu jauh. Mereka hampir mencari di seluruh lapangan. Siapa itu tadi? Siapa yang terus menyuruhku menendang lebih cepat? Menurutmu siapa itu? Itu aku. Aku dalangnya baiklah. Itu lebih baik. Tinggal bersama seperti ini. Sepertinya tidak buruk juga. Aku ada urusan besok. Aku harus pergi ke Lincheng. Aku akan meninggalkan An-An dalam perawatanmu. Apa yang kau lakukan di sana? Untuk mencari seseorang. Mencari siapa? Bukan urusanmu. Laki-laki atau perempuan? Pria. Begitu ingin tahu. Mungkinkah dia akan menemui ayah kandung An-An?
Baiklah kalian mengobrol saja. Aku mau cuci muka. Yi, hati-hati di jalan. Ingatlah untuk merindukanku, Ibu. Ibu, hati-hati di jalan. Ya, aku akan. Kalian masuk saja. Hei, di mana Mohan? Di sini. Mau kemana lagi kamu? Aku pergi dengan Nanyi. Kelinceng. Kamu enggan membiarkan Yi pergi bukan? Ibu serius. The film was translated Aku and akan menemui Shen narrated Qiuya. by M Media. Baiklah, jangan sebut wanita itu di depanku. Selesaikan urusanmu dengan cepat, dan habiskan waktu berkualitas bersama Yi di Linceng. Halo Tuan Muda kedua. Katakan padaku. Si Mohan dan Nanyi pergi ke Linchan. Ya, mereka akan mencari Shen Qiuya. Menarik. Halo Qiuya. Apa kau ingat aku? Shen Qiuya. Si Sheng Jing, kerjasama kita sudah lama berakhir. Apa yang kau inginkan? Si Mohan pergi ke Lincang untuk menemuimu. Dengan istri barunya. Apa kau tidak khawatir? Tidak peduli siapa yang dinikahi si Mohan. Dia tidak bisa melebihi diriku. Aku juga ingin melihat siapa yang menang antara kau dan Nanyi. Siapa yang kau bicarakan? Nanyi. Baiklah, aku mengerti. Tianjun kekasih Shen Qiuya. Nanyi sebenarnya bersama si Mohan. Mereka tahu. Tidak. Tidak. Jika si Mohan tahu, dia akan mengirim seseorang untuk menangkap kita secara langsung. Dia tidak akan datang sendiri. Tapi selama ada Nanyi, si Mohan cepat atau lambat akan menemukan kebenaran. Wanita ini. Dulu, aku harus membunuhnya. Jangan panik. Sementara si Mohan masih tidak tahu apa-apa, belum terlambat bagi kita. Kau benar. Ada janji dengan kelompok Tianjun malam ini. Si Mohan, aku akan menemui seseorang malam ini. Di mana? Di sekitar sini. Jam berapa kamu akan kembali? Sekitar pukul 10. Pertemuan tentang apa? Sudah larut dan kamu tidak yakin kapan akan kembali. Hanya beberapa urusan bisnis. Bisnis macam apa yang mengharuskan pertemuan di sana? Mengapa kau begitu peduli? Begitu ingin tahu? Aku hanya bertanya. Kalau begitu aku tidak mau menjawab. Selamat tinggal. Percuma menanyakanmu. Tuan si istri Anda berkata, sekitar pukul 10. Kita tiba terlalu awal. Apakah Anda sedikit khawatir? Aku tidak mengkhawatirkannya, oke. Dia di sini. Datang sendirian ke pertemuan.
Kau benar-benar tidak takut. Aku hanya akan menanyakan ini sekali padamu. Anak yang tinggal bersama keluarga Nan tahun itu. Di mana dia sekarang? Mengapa aku harus memberitahumu? Sepertinya kau benar-benar membelinya. Bajingan. Kau hanya pandai memainkan trik kecil ini. Kembalikan anakku. Kau memberi Nan Kyuheng 3 juta saat itu. The film was translated and Aku akan narrated mengembalikannya by 5 kali Media. lipat. Aku sekarang mengancam anak itu. Tidak bisakah aku mendapatkan uang ini? Saudara-saudara, lakukan. Bajingan. Jadi kenapa kalau kau bisa berkelahi? Aku punya banyak anak buah. Pergi. Tuan muda, kau mengikutiku. Apa kau baik-baik saja? Kau harus menanyakan itu pada mereka. Ambil ini dan pergilah. Ini dilapisi dengan sesuatu. Apakah itu racun yang kuat? Bukan racun biasa. Adalah racun langka di dunia. Cari di seluruh dunia tetapi tetap tidak dapat menemukannya, bahkan jika dia memiliki penawarnya. Dia tidak akan bisa menetralisirnya, ketika saatnya tiba kamu rebut dia hanya itu. Dimengerti. Tuan Si, Mohan, Tuan Si, Aku baik-baik saja, cepat kejar dia. aku akan memberimu kesempatan terakhir. Beritahu aku di mana dia. dia sudah mati. Kau berbohong. Aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Aku membelinya tahun itu karena organnya. Setelah transplantasi dia meninggal. Tuan Si, ada apa? Apa yang kau taruh di belatinya? Tebak. Tuan Si, Si Mohan, bagaimana perasaanmu sekarang? Itu sebenarnya zat yang sangat kuat. saya akan memanggil ambulans sekarang. Sudah terlambat, pergi ke hotel dulu. Apel, Cepat. Tenang, Keluar. apa yang akan kau lakukan jika aku pergi? Apa gunanya kau di sini kalau begitu? Hai Si Mohan.
Tubuhnya tidak dapat menahannya. Zat yang sangat kuat. Jika ini terus berlanjut, setiap kesempatan untuk bertahan hidup akan benar-benar habis. Tetapi jika dia tahu bahwa aku adalah dokter hantu, bagaimana jika dia menggunakan An-An untuk mengancamku? Ini satu-satunya cara. Apa yang sedang kau lakukan? Aku The film mengikatmu was untuk mencegahmu, translated and menyentuhku. narrated by M Aku Media. lumpuh. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Kau. Jika kau tidak ingin mati, diam. Bersabarlah. Baiklah. Racunnya sudah dibersihkan. Terima kasih dokter hantu. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, pura-puralah saja. Tidak ada yang terjadi hari ini. Apa kau benar-benar tidak ingin menyembuhkan kakiku? Menyelamatkan hidupmu waktu itu sudah merupakan keuntungan bagimu. Jangan harap aku menyembuhkan kakimu. Kecuali kau membayar lebih. Baiklah. Selama kau bersedia menyembuhkan kakiku, aku akan membayar berapapun harganya. Nanyi, aku benar-benar tidak ingin menjadi seorang yang lumpuh lagi. Aku mohon. Biar ku beritahu sesuatu. Jika biaya perawatannya kurang 1 sen pun, aku bahkan tidak akan memulai perawatan. Baiklah. Aku janji, aku tidak akan mengungkapkan identitasmu. Anggap saja kamu tahu diri. Kau selalu ingin meninggalkan keluarga Si. Apakah karena kau tidak ingin identitasmu sebagai dokter hantu terungkap? Ya, Karena aku sudah tahu. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Kau bisa melupakan tentang perceraian. aku menikahi keluarga Si untuk menyelamatkan An-An. Sekarang, An-An telah diselamatkan. Mengapa aku harus tinggal? Kemana kau akan pergi jika kau meninggalkan keluarga Si? Pergi mencari pria itu dari tadi. Meskipun dia ayah kandung An-An, dia bukan orang baik. Kau pikir pria itu adalah ayah kandung An-An? Dia hanya seorang bajingan. Adapun ayah kandung An-An, aku belum menemukannya. Kau belum menemukannya. Bagaimana kalau kau dan An-An tinggal di keluarga Si untuk sekarang? An-An masih kecil. Dia membutuhkan seorang ayah. Mendapatkan bola Mendapatkan bola. lagi. Baiklah. Itu bukan hal yang mustahil. Jika kau bersedia. Itu bagus. Tianjun. Aku hanya datang untuk melihat. Aku tidak menyangka. Benar-benar bertemu denganmu. Bawa dia pergi. Tuan Si, Nona Shen tiba-tiba meninggalkan Lin Chen tadi malam. Jadi saya mengiriminya pesan teks yang memberitahukan niat Anda. Ya. Bantu aku mencari seseorang. Katakan padaku. 6 tahun lalu Nanyi berhubungan dengan seorang pria. The Di film Hotel was Wonsan. translated and narrated by M Media. Cari tahu siapa dia. Ya, Yiyi, lihat betapa kurusnya kamu sekarang. Ibu aku hanya pergi selama 3 hari.
Jika aku bilang kamu kurus, maka kamu kurus. Ibu, Mohan, ku dengar dokter hantu menyembuhkanmu. Kaki, bagaimana perasaanmu sekarang? aku merasakan sesuatu di kakiku sekarang. Aku seharusnya bisa berdiri segera. Itu bagus sekali. Dokter hantu ini benar-benar keluarga kita. Dermawan yang hebat. Apa menurutmu? Kita harus membuatkan papan peringatan untuknya dan memujanya. Lalu bersujud. Bagaimana menurutmu, Yiyi? Ibu, ayo pulang dulu. Ibu, apakah ibu dan ayah bermain bersama? Nenek berkata, ayah dan ibu diam-diam bermain. Yang bisa memberi kami seorang adik perempuan. Cuacanya sangat bagus hari ini. Nenek akan mengajakmu bermain di luar. Ya, Ayo kembali dan bermain rangket. Maafkan saya Tuan Si. Kebakaran pada tanggal 4/20. Menghancurkan semua. Catatan pendaftaran hotel. Saya tidak dapat menemukan informasi apapun. Namun saya menemukan. Nyonya itu melahirkan anak kembar. Apa kembar? Ya, dan juga dengan Tuan Muda Sui Sui. Lahir pada hari yang sama. Malam saat kita berhubungan seks. Tak satu pun dari kita mengingat satu sama lain. Dan anak-anak itu lahir di tahun yang sama. Bahkan ulang tahun mereka pun sama. Jika itu semua kebetulan, itu terlalu banyak kebetulan. Untuk An-An dan Sui-Sui, lakukan tes DNA. Sebelum hasilnya keluar. Jangan beritahu Nandi apapun. Bagaimana dengan Nona Shen? Dia membalas pesan saya dan berkata, dia tidak ingin memutuskan hubungannya dengan Tuan Muda Sui Sui. Jangan pedulikan dia. Ya. Tuan Si sudah mengatur semuanya. Hasilnya akan keluar dalam seminggu. Baiklah. Apakah kau punya waktu? Biar aku lihat kakimu. Santai saja. Apakah ini sakit? Ini tidak sakit. Coba gerakan kakimu. Bagus. Bagaimana dengan ini? Bisakah kau mengerahkan kekuatan? Sepertinya sarafnya sudah pulih. Bagaimana dengan di sini? ibu ayah. Ibu ayah. Ibu memasang lampu peri di taman. Ayo keluar dan bermain bersama. Ibu, ayo pergi bersama. Untuk berjalan-jalan di taman. Taman ini dirancang dengan baik. Ruang bunga di depan bahkan lebih indah. Nanyi, tidak peduli kesulitan apapun yang kau hadapi, kau harus memberitahuku. Aku pasti tidak akan menolak. Tidak perlu. Biaya pengobatan untuk mengobati kakimu sudah kau bayar. Tunai saat pengiriman. Ini bukan balasan. Nanyi, selama kita belum bercerai, kita masih keluarga. Aku memberitahumu ini. Hanya untuk memberitahumu. The film was translated Tidak peduli and apa yang narrated terjadi. by M Media. Keluarga Si akan selalu menjadi sandaranmu. Keluarga. Tuan muda. Kau seharusnya sudah belajar berdansakan. Ya. Tapi kakiku. Tidak apa-apa.
Aku akan menuntunmu. Nonanan. Silakan. Ibu dan ayah menari dengan sangat indah. Terima kasih kepada dokter hantu karena telah menyembuhkan Mohan. Mungkin kamu akan segera memiliki seorang adik laki-laki atau perempuan. Kakak, ada apa denganmu? Aku sakit kepala dan ingin tidur. Sekarang sudah sangat larut. Salahkan nenek. Nenek akan membawamu sekarang. Kembali tidur. Ayo pergi. Ibu, tolong aku. Tidak. Apakah kau terburu-buru untuk pergi ke kompetisi? Racunnya belum dibersihkan, dan kau mencoba berjalan. Apakah kau tidak takut merusak kakimu? Dokter hantu secara pribadi merawat kesehatanku jika aku tidak segera bangun. Bagaimana jika aku merusak reputasi dokter hantu? Aku ingat kau dulu, cukup menyendiri. Tidak segesit ini. Mungkin. Aku telah dirusak oleh pengaruh buruk. Baiklah. Kau mulai menggodaku sekarang. Aku menyita alat bantumu. Kau pulih dengan baik. Ada apa? Hari ini, mari kita berhenti di sini. Kakak berkata, saat kakiku sembuh, dia ingin mengadakan perjamuan untuk mengumumkan kesembuhanku. Aku ingin secara resmi mengumumkanmu sebagai istriku di perjamuan itu. Kita akan membicarakannya nanti. Ini buruk. Tuan mudaan muntah darah. Apa? Yie, jangan The khawatir. film was Ambulans akan segera translated tiba. and narrated by M Media. An-An telah diracun. Keluarkan mereka dari sini. Apa? Kalian semua keluar. Yie, kamu. Kamu tahu pengobatan? Ya. Sebenarnya, aku adalah dokter hantu. Mohan, kamu tidak bisa. Karena Yie adalah dokter hantu, melakukan apapun untuk mengkhianatinya. Aku tidak akan. Itu bagus. Aku akan pergi menghalangi berita sekarang. Identitas Yie tidak boleh terungkap. Kau mau kemana? Racun yang ada pada An-An itu aneh. Untuk mendetoksifikasinya, kita harus menemukan teratai salju Tianshan. Kau jaga An-An. Aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Tidak, tempat teratai salju Tianshan tumbuh. Sangat berbahaya. Selain itu, jumlahnya sangat sedikit. Bagaimana jika orang lain tidak dapat menemukannya? Aku akan pergi sendiri. Bersikaplah rasional. Jika bahkan keluarga si tidak dapat menemukannya, kau memiliki lebih sedikit kesempatan. Bagaimana aku bisa bersikap rasional? An-An hanya punya waktu 3 hari lagi. Percayalah padaku, kita akan menemukan teratai salju Tianshan. An-An akan baik-baik saja. An-An bukan anak kandungmu. Bagaimana kau bisa mengharapkanku untuk mempercayaimu? Kita adalah keluarga. An-An adalah anakku. Nanyi, percayalah padaku. Dua hari kemudian. Apakah teratai salju Tianshan sudah ditemukan? An-An hanya punya waktu 1 hari lagi. Teratai salju Tianshan tumbuh di tebing gunung Zelungu. Sangat sulit untuk dipetik. Andai saja aku lebih sering mengumpulkannya. An-An tidak akan
Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Tidak ada yang menyangka ini akan terjadi. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, An-An tidak akan menderita seperti ini. Maafkan aku, An-An. Ayah baik. Aku tentu saja tidak. Ayah tidak akan menarik kata-katamu kan? Ayah makan daging. Ayah. Maafkan aku, An-An. Ibu. Ibu. Di mana Mohan? Mohan dia. Bagaimana dengannya? Mohan mengirim orang ke Gunung Sulumu untuk mengambil teratai salju Tianshan. Tetapi karena medannya berbahaya, tidak ada yang mau pergi. Mohan pergi sendirian. Jadi di mana dia sekarang? Aku menerima berita tadi malam bahwa longsor terjadi di Gunung Sulumu. Semua tim ekspedisi hilang. Mustahil. Dia pasti baik-baik saja. Aku harus menemukannya. Kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh pergi. Hidup Mohan sudah dalam bahaya. Kamu tidak boleh mengambil risiko apapun terjadi padamu juga. Tapi dia pergi untukku dan An-An. Itu sebabnya dia pergi. Gunung Sulumu. Bagaimana aku bisa meninggalkannya di sana? Bagaimana jika aku bisa menemukannya? Lalu bagaimana dengan An? Jika obatnya ditemukan dan kamu tidak ada di sini, apa yang akan An lakukan? Mengapa? Mengapa ini terjadi? Apa yang terjadi? Kamu, dasar anak nakal. Mengapa kamu pergi tanpa sepatah kata pun? Kamu membuatku takut setengah mati. Ibu. Aku baik-baik saja kan? Aku benar-benar baik-baik saja. Mari kita berikan obatnya pada An-An dulu. Ibu. Bagus sekali, An sudah bangun. An akhirnya bangun. The film was translated Kakak, and akhirnya kamu narrated by bangun. M Media. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan pakaianmu. Aku benar-benar baik-baik saja. Lepaskan. Aku tidak bisa membodohi dokter hantu. Si Mohan. Kau benar-benar membuatku takut. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, apa yang akan kulakukan? Kalau begitu kau harus hidup dengan baik. Dunia tidak berakhir ketika seseorang pergi. Aku benar-benar ingin mencari tali dan mengikatmu. Jadi kau tidak akan pernah meninggalkanku. Sedikit berminyak. Rasanya seperti, ini adalah kalimat Sioku yang sombong. Aku bilang terus kenapa? Aku bahkan berani menciummu dengan paksa. Aku hampir tidak bisa melihatmu lagi. Si Mohan. Kau tidak perlu melakukan ini untukku. Kenapa kau begitu baik padaku? Si Mohan tidak perlu bersikap baik kepada dokter hantu. Aku ingin bersikap baik kepada Nanyi. Karena kita adalah keluarga. Lima hari kemudian. Aku tidak pernah menyangka Tuan Mudasi begitu sakit sebelumnya, akan pulih sepenuhnya sekarang. Dulu narapidana KAM kerja paksa,
yang dibawa untuk pernikahan keberuntungan Tuan Mudasi. Kita semua berpikir bahwa begitu Tuan Mudasi bangun, dia pasti akan mengusirnya. Siapa yang menyangka bahwa keluarga Si benar-benar akan menerimanya? Bukankah begitu? Mereka bahkan secara terbuka memberinya sebagian saham perusahaan Si. Itu 10% kau tahu. Bahkan cabang agunan keluarga Si tidak memiliki sebanyak itu. Kekayaan keluarga Si seharusnya menjadi milikku. Wanita itu, hak apa yang dia punya? Bukankah kau bilang itu akan dipicu dalam 3 hari? Bagaimana dia masih baik-baik saja? Siapa yang menyangka si Mohan ini bisa menemukan teratai salju Tianshan? Kau idiot. Jangan khawatir Tuan Mudasi. Teratai salju Tianshan hanya bisa untuk sementara menekan toksisitas. Racun ini tanpa penawar adalah sama sekali tidak dapat disembuhkan. Bahkan jika dokter hantu datang itu tidak akan berhasil. Lihat. Racun ENN sudah disembuhkan bukan? Mengapa dia masih batuk? Jangan khawatir, An baik-baik saja. Nenek jangan khawatir. Aku hanya sedikit tidak nyaman. Itu bagus. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan lagi. Jangan lupa, aku bisa menyelamatkan keluarga Nan. Dan aku juga bisa menghancurkan keluarga Nan. Jangan khawatir Tuan Mudasi. Kali ini pasti akan sangat mudah. Si Eklesi, Shan Kyuya kembali. Ketika Nanji pertama kali tiba, kaulah yang paling heboh. Tapi sekarang, kau yang paling dekat dengannya. Ayah, dulu bukankah itu karena aku tidak mengerti Nanyi? Aku. Si Eklesi, Dina Tuan Muda, hasil tes sudah keluar. Haruskah saya mengirimkannya sekarang? Aku akan menjemputmu. Mohan, aku kembali. Siapa yang membiarkanmu masuk? Aku di sini untuk menemui Sui-Sui. Apa? Sebagai seorang ibu, aku bahkan tidak bisa datang menemui putraku sendiri. Kita punya tamu. Mengapa kamu tidak menawarinya teh? Nani bukan tamu. Bajingan ini The film sudah was sangat larut. translated Mengapa kamu tidak and pergi? narrated Apakah by kamu M menunggu tuan Media. rumah menendangmu keluar? Diam. Sejak kapan keluarga Si menerima perintah darimu? Aku memperingatkanmu. Nani adalah nyonya keluarga Si kita. Kamu. Jeti kamu Mohan. Ibu tiri yang ditemukan Sui-Sui. Selama waktu aku pergi, kamu telah bekerja keras? Benarkah? Lalu berapa banyak tunjangan kesulitan yang akan kau berikan padaku? Tunjangan kesulitan? Ya. Aku tidak ingin banyak. Hanya 20 juta saja cukup. 20 juta. Mengapa kamu begitu materialistis? Apa salahnya menjadi materialistis? Aku menikahi keluarga ini demi uang. Benar-benar idiot. Keluarga Si paling membenci penggali emas. Mohan, apakah kamu mendengar itu? Dia hanya tinggal di keluarga Si demi uang. Untungnya satu-satunya kelebihanku adalah menjadi kaya. Nanyi, sepertinya kau tulus padaku. Nani, ibu juga punya uang. Ibu akan mentransfermu 10 pusat perbelanjaan. Terima kasih Mami, bukan kalian. Ibu, aku juga punya uang. Aku akan memberikan semua uang jajanku untuk ibu. Aku juga. Aku ibumu. Mengapa kamu tidak memberikan uangnya kepadaku? Dia ibuku. Sui-Sui, aku dengan susah payah membawamu di rahimku selama 10 bulan dan melahirkanmu. Aku ibumu yang sebenarnya. Apakah kau benar-benar ibu Sui-Sui? Kita akan segera mengetahuinya. Apa maksudmu? Tuan Si ini adalah laporan tes paternitas. Mohan. Ini milik siapa ini? Laporan tes DNA. Sui-Sui dan An-An. Nanyi, sebenarnya 6 tahun lalu pada tanggal tahun 2018 sampai 2004-20, aku berada di Hotel Wansan dengan seorang wanita. Hari itu, Nani juga ada di sana. Benar, Mohan, orang itu adalah aku. itu hanya desas-desus. Aku hanya percaya pada bukti.
Jika An dan Sui Sui adalah saudara, maka Sui Sui adalah putra Nan Yi. Apakah Sui Sui anakku? Tidak ada hubungan darah. Mohan, bagaimana kamu bisa meragukanku seperti ini? Dahulu kala, aku mempertaruhkan nyawaku untuk melahirkan Sui Sui. Mungkinkah aku benar-benar salah? Sudah kubilang. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Mohan, kamu baru saja melakukan kesalahan padaku dan bahkan tidak meminta maaf. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku tahu, kamu hanya terlalu peduli pada Sui Sui. Sekarang aku kembali. Keluarga kita bertiga akan menjalani kehidupan yang baik mulai sekarang. Jati Mohan, ceraikan Nan Yi. Aku pikir itu bagus. Anak ini harus dibesarkan oleh ibu kandungnya. Bagaimana menurutmu, kakek? Jika Mohan juga setuju, aku tidak keberatan. Ayah, bagaimana bisa kamu tidak keberatan? Yi, dia adalah keluarga kita, dermawan yang hebat. Mohan, kamu harus mengatakan sesuatu. Baiklah. Selama Tuan Si setuju, kita bisa bercerai besok. Yi, jangan pergi. Yi. Mohan, ini semua dia bermain jual mahal. Diam. Yi, kamu adalah menantu perempuan yang telah kupilih. Jangan pergi, baiklah. Ibu jangan pergi. The film was translated Ibu bawa anak-anak and masuk dulu. narrated by M Media. Aku akan berbicara dengan Nan Yi. Bukankah Tuan Si sudah mengambil keputusan? Apa yang bisa dibicarakan denganku? Aku hanya. Hanya apa? Memikirkan bagaimana caranya mendapatkan keduanya. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Dan kau, mengapa kau setuju untuk bercerai? Aku tidak percaya kau tidak punya perasaan apapun padaku sama sekali. Aku memang begitu. Ini hanya kasih sayang keluarga. Tapi jelas, Tuan Si sudah punya keluarga. Aku tidak ingin menjadi orang ketiga. Dan aku tidak ingin An terlibat. Hei, Mengapa Sui Sui dan An tidak saudara kandung sungguhan? Mungkinkah wanita malam itu benar-benar Shen Qiu ya? apakah kamu gila? Mengapa kamu berdiri begitu dekat denganku? Apa yang membuatmu begitu pilih-pilih? Jika bukan karena aku membantumu menukar laporan tes paternitas, kau yang akan ditendang keluar. Katakan padaku, apa yang akan terjadi jika aku memberikan ini pada sepupuku? Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kau terus mencoba untuk membuat si Mohan dan Nan Yi bercerai. Lalu, kau bisa menjadi wanitaku. Kamu berani memeras aku dengan satu laporan. Siapa yang memberimu keberanian? Bagaimana dengan menambahkan Tianjun? 6 tahun lalu, kau memerintahkan Tianjun untuk membeli bayi dari keluarga Nan. Bayi itu adalah Sui Sui. Pikirkan baik-baik, ingat untuk datang mencariku. Tuan Si, jika si Mohan tahu An adalah putranya, dia pasti akan menyerahkan sahamnya untuk penawarnya. Mengapa menukar laporan itu? Bagaimana jika Nan Qiuheng tahu? Mengetahui kepribadian Nan Qiuheng, jika dia tahu Nan Yi adalah ibu Sui Sui, dia pasti akan menggunakan An untuk langsung memeras si Mohan. Maka itu tidak akan terserah Anda untuk memutuskan. Tepat sekali. Kali ini tidak boleh ada kesalahan apapun. Keluarga Si harus menjadi milikku. An, jika kau menginginkan sesuatu beli saja. Jangan menabung uang untuk Mami. Ya,
Bukankah ini mantan ibu tiri Sui Sui? Membeli begitu banyak? Takut kamu tidak akan bisa makan di masa depan. Bagaimana kalau aku mengenalkanmu pada seorang pria? Dia bisa menghasilkan uang, dan putramu tidak akan menjadi bengkong. Apa kau makan sampah? Mulutmu sangat kotor. Kamu berani memukulku. Mohan, lihat dia. Jika kau datang ke sini, aku juga akan memukulmu. Aku menyerah. Mohan, mengapa kamu takut padanya? Jika kau tidak takut, pergilah. Tuan Si, tolong kendalikan anjingmu. Lain kali dia menggonggong, aku juga akan memukul pemiliknya. Hei kamu anjingnya. Mohan, mengapa kamu tidak membantuku? Aku hanya berjanji untuk pergi berbelanja denganmu, bukan untuk membersihkan kekacauanmu. Apakah kamu masih memiliki perasaan padanya? Mohan, aku ibu Sui Sui. Jika tidak ada lagi, aku akan pergi. Mohan. Jangan pergi. Aku masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Nani ada di toko sepatu Kianyon. Kita sudah berbelanja begitu lama, dan kita belum membeli sepatu pun. Ayo pergi ke toko itu. Ceraikan Namye. Dan bersama Shen Qiuya. Mustahil. Bukankah kau selalu ingin tahu siapa yang meracunimu waktu itu? Jika kau ingin tahu, dengarkan aku. Meskipun aku ingin mencari tahu siapa yang meracuniku, aku tidak bisa The membiarkan film Nani was salah paham padaku. translated and Aku perlu narrated mencari by M kesempatan Media. untuk menjelaskannya padanya. Pasukan pembela cinta bergerak keluar. Pasukan pembela cinta bergerak keluar. Pasukan bela cinta bergerak keluar. Pasukan bela cinta bergerak keluar. Aku menyuruhmu untuk memaksa Nani dan si Mohan untuk bercerai. Bukan untuk benar-benar pergi berbelanja. Aku tahu. Mohan. Asisten toko, bawakan aku yang terbaru. Gaya yang paling mahal di tokomu. Nona, kami punya sekitar 10 model baru. Coba semuanya. Tentu saja. Mohan, aku suka semua ini. Kamu akan membelikannya untukku kan? Terserah. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera mengambilnya. Ya Tuhan, sepatu ini setidaknya 600.000. Suaminya sangat memanjakannya. Novel roman manis menjadi kenyataan. Aku tidak percaya kamu tidak cemburu. Ibu, mungkin kita harus pergi ke toko lain. Tidak perlu sayang, kita tidak bisa hanya tidak berjalan di jalan ini, hanya karena seseorang menghalangi. Bajingan ini. Asisten toko. Hei datang. Aku akan mengambil pasangan ini. Bungkus untukku. Ini? Terima kasih Nona. Asisten toko. Pasangan ini. Aku akan mengambilnya. Aku akan mengambilnya. Asisten toko. Baiklah. Apa yang terjadi? Dia sengaja mencari gara-gara. Dia sedang mencari gara-gara. Mereka jelas berselisih. Ibu, kenapa dia terus menginginkan pasangan yang sama denganmu? Karena dia seorang pemulung. Khusus mengambil barang-barang yang tidak diinginkan orang. Kamu. Kau sangat pendendam. Lihat pasangan mana yang kau suka. Anggap saja ini permintaan maafku padamu. Mohan, bagaimana kamu bisa memberikan kepada wanita lain? Membeli barang. Dia bukan sembarang orang. Dia istriku. Ayolah, kau ingin membeli. Aku bahkan tidak peduli. Benar sekali. Ibu sudah memberikan seluruh mal padamu. Toko ini juga milikmu. Benar. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada Nona Shen, karena telah mengurus urusanku. Apa? Mohan,
Bagaimana bisa kau membiarkan ibumu memberikan mal itu padanya? Aku ibunya Sui Sui. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Diam. Jangan mempermalukan aku di sini. Kau pikir aku memalukan? Bagaimana dengannya? Bukankah dia menikahimu karena uang? Lalu bagaimana denganmu? Kau membeli begitu banyak sepatu untuk apa? Materialisme, penggali emas, atau keserakahan? Dan kau tidak bisa memanggilku Mohan. Kita tidak sedekat itu. Baiklah, kalau begitu aku bisa pergi sekarang. Tidak ada drama untuk ditonton. Ayo pergi. Nanyi, bisakah kita bicara? Aku tidak punya apapun untuk dibicarakan denganmu. Kekasih kecilmu sudah lari jauh. Apa kau tidak akan mengejarnya? Kenapa kau ada di sini? Ayah sangat tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa menjaga istrinya. Apa kau menelpon mereka? Aku tidak. Ibu bukan begitu. Bukan ayah yang menelponku dan naik. Kami ingin datang sendiri untuk membujuk ibu pulang. Ya Nani, Ayah bodoh, belajarlah sesuatu. The film was ayah translated tahu dia salah. and narrated by M Media. Ibu jangan tinggalkan kami. Sui Sui bangun dulu. Jika ibu tidak mau mendengarkan penjelasan ayah, aku tidak akan bangun. Yi, Villa di Si Chan Lan Yuen. Perhiasan kelas atas Luzai. Saham Si Group. Ini semua adalah permintaan maaf untukmu. Mohan, apakah kamu benar-benar punya alasan? Dengarkan saja penjelasannya. Ibu berilah saja ayah kesempatan. Selain batangan emas, semua yang lain bertambah. Hingga beberapa miliar kan? Ya ampun, beginikah cara orang kaya mendapatkan istri mereka kembali? Beri saja dia kesempatan. Beri dia kesempatan. Mami Sui Sui. Begitu banyak orang yang menonton. Ayo pulang. Tidak begitu kita sampai di rumah, kamu akan mengabaikan Mohan lagi. Ibu, Aku akan mendengarkan penjelasannya. An, tunggu aku di sini. Si Mohan, kemarilah. apakah kamu mempelajarinya? Apakah kamu mempelajarinya? Jika kau punya sesuatu untuk katakan dengan cepat. Lagi pula kau hampir menikah dengan Shin Kyu-ya. Tidak pantas bagi kita untuk berbicara terlalu lama. Aku tidak akan menikahi Shen Kyu-ya. Istriku adalah kau. Lalu, kenapa kau masih keluar berbelanja dengannya? Kakak memintaku untuk menghubunginya. Kakak curiga. Keracunanku waktu itu. Terkait dengan Shen Kyu-ya. Jadi apa yang sudah kau temukan sekarang? Aku baru menemukan bahwa Shen Kyu-ya terkait dengan si Senjing. Oh benar. Nan Kyuhan juga orangnya si Senjing. Aku bisa menikahimu untuk keberuntungan. Diatur oleh si Senjing. Masalah sebesar ini, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Kau tidak bertanya. Nanyi, semuanya sudah dijelaskan sekarang. Bisakah kau memaafkanku dan pulang bersamaku? Jika aku kembali, apa yang akan kau lakukan dengan Shin Kyu-ya? Dia ibu Sui Sui. Bahkan jika kau tidak menikahinya, dia akan selalu berada di antara Sui Sui dan aku. Dan kau, apa kau ingin aku untuk terus-menerus menahannya? Bagaimana jika aku bilang, Shen Kyu-ya bukan ibu kandung Sui Sui? Apa maksudmu? Tahun 2017 sampai 2004 minus 26 6 tahun lalu. Hotel Wonsan, kau di kamar nomor berapa? 8808. Kenapa kau bertanya? Jam berapa? Sekitar pukul 1 pagi. Nanyi. Kamar itu. Waktu itu. Aku juga ada di sana. Aku yakin bahwa kaulah orangnya malam itu. Tapi kau bersama Shen Kyu-ya? Bahkan tes paternitas membuktikannya. Shen Kyu-ya bisa berbohong.
Tes paternitas bisa dipalsukan. Tapi Nanyi, kau tidak akan berbohong padaku. Pasti kau orangnya malam itu. Kau sangat mempercayaiku. Ya, Si Mohan. Mari. Lakukan tes paternitas lagi. baiklah. Apa Nanyi dan si Mohan bercerai? Cerai-cerai apa? Wanita itu Nanyi, sama sekali tidak terpancing. Idiot. Kalau begitu pergilah. Aku ini bodoh, kau ini apa? Jaga bicaramu padaku. Aku masih memiliki tes paternitas. Lalu apa yang bisa kulakukan? Aku sudah menggunakan segala cara yang kubisa, tapi mereka tetap tidak mau bercerai. The film was translated and narrated by M Media. NN. Nenek sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu, Nenek. Nani, jika Mohan membuatmu marah lagi, pukul saja dia, buang dia. Kamu dan NN tidak bisa dipisahkan dariku lagi. Aku juga tidak ingin dipisahkan dari ibu. Baik, Ibu aku putramu. oh diamlah, kamu hanyalah alat yang kunikahi untuk mendapatkan seorang menantu perempuan. Kamu tidak punya hak bicara. Ya. Buang semua barang ini. Apa yang sedang kau lakukan? Nona Shen menyuruh kami untuk membuang barang-barang nyonya. Shen Qiuya. Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak liar di rumahku? Kau toh akan bercerai. Cepat atau lambat barang-barangnya akan dibuang. Apa yang sedang kau lakukan? Aku ibunya Sui Sui. Kau tidak boleh menyakitiku. Jika bukan karena Sui-Sui, kau pikir aku akan membiarkanmu berada di sekitar sini selama ini? Keluar dari keluarga Si. Kenapa? Lalu kenapa kau menyentuh barang-barang Nanyi? Aku memperingatkanmu. Aku bisa memberikan kompensasi padamu. Tapi kau tidak bisa memprovokasi Nanyi. Keluar. Si Mohan, kau tidak punya hati. Aku melahirkan anakmu. Aku sudah berkorban begitu banyak. Kau tidak mau bertanggung jawab padaku. Memang begitu, tapi kau malah membantu wanita lain menindasku. Jika kau pergi sendiri, aku masih bisa menyelamatkan sedikit mukamu. Jangan paksa aku untuk menyuruhmu diusir. Baiklah, aku akan pergi. Tapi aku ingin setengah dari aset keluarga Si. Jangan pernah berpikir tentang itu. Seseorang. Usir dia. Tunggu, aku ibunya Sui Sui. Aset keluarga Si seharusnya menjadi bagianku. 3 miliar yang kuberikan padamu selama ini. Apa itu tidak cukup? Dan kau bahkan bukan ibu Sui-Sui. 6 tahun lalu, wanita yang bersamaku adalah Nanyi. Bukti apa yang kau punya? Aku tidak butuh bukti. Instingku memberitahuku. Orang itu adalah Nanyi. Lakukan. Tunggu. Si Mohan. Aku ibu kandung Sui Sui. Jika kau berani mengusirku, aku akan mati di sini. Lakukan. Si Mohan. Demi kau dan Sui Sui. Aku belum menikah lagi selama bertahun-tahun. Aku akan mati juga jika kau mengusirku. Lebih baik mati di rumah Si. Hidup Pasin telah diselamatkan. Tetapi dengan kerusakan otak yang parah, ada kemungkinan besar dia akan menjadi sayuran. Shen Qiuya sangat gelisah. Mungkinkah bahwa dia benar-benar ibu Sui Sui? Jangan terlalu banyak berpikir. Ini semua salahnya sendiri. Di dunia ini, bukan berarti yang lemah selalu benar. Tuan Si, ini buruk. Insiden Shen Qiuya telah tersebar di seluruh media. Dalam waktu kurang dari 3 jam, saham grup Si telah jatuh. 43% sudah. Masih jatuh.
Apa? Kakek aku. Mohan kau harus segera pulang. Ya, Aku tidak menyangka Shen Qiuye begitu efektif. Dia langsung membuat dewan, meninggalkan si Mohan. Begitu aku menemukan file rahasia, aku bisa sepenuhnya menggantikannya. Menjadi yang baru dipromosikan di perusahaan. The film was translated and narrated by M Media. Ini file yang dienkripsi. Luar biasa. Perusahaan akan menjadi milikku. apa yang sedang kau lakukan? Sepupu kau. Kenapa kau kembali? Kakak kau. Serahkan berkasnya. File apa? Serahkan. Jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Si Mohan, kau telah ditinggalkan oleh perusahaan. Apa yang kau sombongkan? Perusahaan ini hanyalah anak perusahaan dari keluarga Si. Selama aku masih hidup, semua orang di keluarga Si harus mendengarkanku. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengendalikan keluarga Si sekarang? Semua orang. Terkejut. Bagaimana rasanya dikhianati? Saat kau masih tinggi dan berkuasa, berpikir kau adalah kepala keluarga Si. Aku, sepupu yang kau pandang rendah, sudah secara diam-diam menyuap semua orang di keluarga Si. Apa yang kau inginkan? Ingin apa? Untuk menggantikanmu. Kupikir, file sangat rahasia itu akan sulit didapatkan. Aku tidak menyangka kau akan begitu mudah melupakannya di rumah. Surga membantuku. Si Mohan, mulai sekarang, perusahaan, keluarga Si, semua ini adalah milikku. Kau hanya... Apa yang kau tertawakan? Maafkan aku. Aku biasanya tidak tertawa. Kecuali jika aku tidak bisa menahannya. Kau lanjutkan. Si Mohan, aku menyarankanmu untuk jujur. Aku bisa menempatkanmu di keluarga Si sebagai anjing penjaga. Jika tidak, apa yang kau tertawakan? Apa kau menertawakanku? Tidak. Aku hanya terpesona oleh kepercayaan dirimu. Kau pikir kau adalah cabang dari keluarga Si. Sejak kecil kau tidak disukai oleh kakek, tetapi Anda mengandalkan upaya Anda sendiri. Anda menyusun strategi dan membalikkan posisi Anda dibandingkan dengan Anda. Si Mohan hanyalah orang yang tidak berguna. Sayang sekali kakek tidak membiarkan Anda menjadi kepala keluarga. Jangan mencoba membujukku dengan kata-kata ini. Aku tidak akan percaya padamu. Bagaimana ini bisa membujuk? Aku mengatakan yang sebenarnya. Katakan saja si Mohan. Bukankah dia orang yang tidak berguna? Dulu, Anda dengan santai membuatnya menjadi sayuran. Dia hampir mati dan bukan itu saja, baru-baru ini, dia juga dijebak oleh Shen Qiuye yang Anda atur. Dia diperhitungkan, terjun ke dalam krisis hubungan masyarakat, ditinggalkan oleh Dewan Direksi. Semua ini menunjukkan kemampuan Anda lebih kuat darinya. Aku tidak menyangka kau memahamiku dengan baik. Sepertinya kau masih punya selera yang bagus. Aku bisa mengizinkan kau untuk menjadi kekasihku. Ya, Jadi kau mengakui, kau melakukan semua ini. Jika tidak, siapa yang bisa sepintar aku? Seseorang. Bawa dia ke inspektorat. Apa-apa? Kau berani mengkhianatiku. Karena mereka semua adalah orang-orangku. Kakak, Kau bajingan. Mohan adalah sepupumu. Beraninya kau melakukan ini padanya. Kau hampir membunuhnya. bukankah ini semua karenamu? Jika bukan, karena pilih kasihmu, mengapa aku harus melakukan tindakan seperti itu untuk memperjuangkan kekayaan keluarga? Apakah itu favoritismeku? Keluarga Si kita dulu adalah perusahaan kecil. Pencapaian yang kita miliki hari ini semuanya The berkat film ayah was Mohan. translated Dia and menukar nyawanya narrated untuk by itu. M Media. Setelah ayahnya meninggal, dialah yang mempertahankannya. Yang memungkinkan keluarga Si kita untuk mencapai kemakmuran hari ini. Keluarga Si ini miliknya.
Lalu mengapa kau tidak memberikan perusahaan itu kepada ayahku? Mungkin ayahku bisa melakukan yang lebih baik. Ini jelas pilih kasihmu, dan kau bahkan tidak mengizinkanku masuk ke perusahaan sahamku. Lebih sedikit dari wanita ini. Kurang ajar. Aku sudah melihatnya sejak lama. Niatmu tidak benar. Kau pengkhianat. Tapi aku terus berpikir, kau hanyalah orang yang tidak berguna. Seorang anak hilang. Aku tidak menyangka, kau benar-benar berani meracuni Mohan. Sejak Nani menikah ke keluarga ini, aku sudah mencurigaimu. Tapi, aku terus berpikir kau adalah cucuku. Tidak ada bukti konklusif. Bagaimana jika aku salah menuduhmu? Seperti yang diharapkan, kau benar-benar jahat. Kakak. Aku, kakak. Efektif segera si Sengjing. Bukan lagi anggota keluarga si kita. Bawa dia ke inspektorat. Kakak. Tolong ampuni aku kali ini. Aku tidak meracuni sepupuku. Aku hanya takut pada mereka. Dipaksa untuk setuju kakak. Tolong ampuni aku kali ini. Masih membuat alasan. Aku akan membiarkanmu sepenuhnya menyerah sekarang. Masuk. Tuan Si. Si Sengjing meracuni Koshi. Semua buktinya ada di sini. Shioki. Beraninya kau mengkhianatiku. Bukankah aku cukup baik padamu aku? Aku dan kamu hanya hubungan kerja. Dan kau masih berutang gaji padaku. Tuan Si. Tolong jangan membuat hubungan kita terdengar begitu dalam. Tidak bisa berkata-kata. Bagaimana bisa ada tunggakan upah? Dan Anda masih mengharapkan loyalitas karyawan. Diam. Kalian semua diam. Setiap satu dari kalian. Mati saja. Sampah. Berani kau menyakitiku. Seret dia pergi. Apa-apa yang terjadi? Si Mohan. Kau sudah kalah. An-An akan segera mati. Apa maksudmu? Sayang, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja, aku hanya akan. An-An, An-An. Nan Kyuhyung yang sebelumnya memberikan bahwa tuan muda An-An mengambil semacam ini tidak mungkin menghilangkannya. Dia hanya bisa mengambil penawarnya. Kalau begitu aku akan pergi mencari Nan Kyuhyung untuk penawarnya. Tunggu, penawarnya sekarang tidak bersamanya. Di mana? Jangan repot-repot mencari. Tentu saja itu ada padaku. Aku memintanya darinya sejak lama. Berikan aku penawarnya. Aku bisa mengabaikan apa yang kau lakukan sebelumnya. Terlambat. Hanya menunggu An-An untuk bergabung denganku. Bajingan. Bahkan dewa pun tidak bisa membantu sekarang. Apa benar-benar tidak ada yang bisa kau lakukan? Sama sekali. Nanyi, kau sudah berjaga selama sehari. Makanlah sesuatu. Aku tidak bisa makan. Bagaimana The film keadaan was An-An? translated Apa ada kemajuan? and narrated by M Media. Toksisitas sekunder. Sudah dipicu semua organ dalam An-An. Aku tidak bisa menyelamatkan An-An. Jika kita tidak menemukan penawarnya dalam waktu 6 jam, An-An dia akan. Tuan Si, ini adalah tes paternitas dari hubungan ayah anakmu. Apa kau menemukan Nan Kyuhyung? Kirim lebih banyak orang. Pastikan kau menemukan Nan Kyuhyung. Ya, Tes paternitas An-An, hasilnya sudah keluar. Apa kau ingin melihatnya?
Tinggalkan saja di sana. Aku sedang tidak ingin melihat. Kau tidak ingin dia tahu siapa ayah kandungnya. Laporan ini hanya membuktikan apakah Anda atau bukan ayah An-An. An-An sangat menyukaimu. Bagaimana jika dia tahu bahwa Anda bukan ayahnya? An-An akan sangat sedih. Ibu, aku masih ingin tahu. An-An, kau sudah bangun. Ibu. Ayah. Kamu akan selalu menjadi ayahku. Tapi, aku masih ingin tahu. An-An, jangan katakan apa-apa. Ibu memanggil Sui-Sui dan Nenek untuk datang menemuimu. Baiklah. Setelah pemeriksaan, An-An dan si Mohan dipastikan sebagai ayah dan anak. An-An, dia benar-benar ayahmu. Itu bagus. Kakak adalah kakakku yang sebenarnya. Ibu. Sui-Sui adalah kakakku. Saat aku pergi, kamu masih memiliki kakakku. Jangan sedih. Baiklah. Baiklah. Aku tidak akan sedih. Ayah. Adik laki-laki. Jaga ibu untukku. Kakak aku tidak mau. Aku ingin bersama kakak. Tuan Si. Nan Weiwei dan Nan Qiuheng ada di sini. Nan Weiwei. Ini adalah penawar racun yang kamu cari. Penawarnya belum diberikan pada si Sengjing. Si Sengjing selalu waspada terhadap keluarga Nan Qiuheng. Tentu saja tidak akan mempercayainya. Jati obat yang diberikan padanya itu palsu. Aku ingat. Hubungan kita sepertinya tidak begitu baik. Setelah lelang itu, ibuku tahu warna asli Nan Qiuheng. Dia takut aku akan berakhir sepertimu. Jadi dia membawaku dan lari. Tapi dia menangkap kami. Dia mulai secara terbuka mempermalukan ibuku, menyakiti ibuku, membuatnya gila. Jadi, aku akan memberinya hal yang sama. Aku ingin dia menghabiskan sisa hidupnya, menebus dosa dalam kesakitan. Aku membantumu kali ini. Aku tidak punya permintaan lain. Aku hanya meminta agar si Korp membantuku menghubungi dokter Film hantu was translated untuk menyembuhkan and ibuku. narrated by M Media. Baiklah, aku berjanji padamu. Satu bulan kemudian, Ayah sangat bodoh. Ayah sangat tidak berguna. An sudah kembali ke keluarga. Mohan masih belum memenangkan hati Yi. Sejujurnya, Mengandalkan keduanya, kurasa aku tidak akan memiliki kicit perempuan. mereka tampak khawatir. mereka tampak khawatir pada kita. Khawatir tentang apa? Bukankah hubungan kita selalu baik? Lupakan saja, aku tidak ingin memikirkannya. Ayo kita makan barbeque besok. Baiklah.